Oke, mari kita langsung masuk ke inti pembahasan kita kali ini. Kita akan membedah sebuah konsep yang luar biasa menarik tentang manajemen kunci terdesentralisasi. Spesifiknya, kita akan melihat bagaimana sebuah sistem mutakhir bernama protokol Fox berusaha keras memperbaiki masalah privasi cloud kita yang, jujur saja, saat ini sedang hancur lebur. Maksud saya coba pikirkan, kita ini kan mempercayakan hampir seluruh hidup digital kita ke server pihak ketiga ya kan? Tapi, seberapa aman sih data itu sebenarnya? Kutipan ini benar-benar menangkap inti permasalahannya. Dikatakan bahwa hingga tahun 2018, pengguna cloud itu hampir tidak punya harapan privasi yang masuk akal. Dan cloud itu abadi, ya, abadi. Data kita itu nongkrong di server entah di mana secara permanen. Dan seringkali, data ini rentan banget terhadap penyitaan hukum atau yang lebih ngeri lagi, deskripsi oleh komputer kuantum di masa depan. Kita sering nggak sadar mengunggah file-file penting. Mikirnya sih, perusahaan cloud bakal langsung menghapusnya pas kita klik ikon tempat sampah. Padahal kenyataannya, data itu tetap ada di sana. Nah, ini dia rute perjalanan kita untuk penjelasan kali ini. Kita akan mulai dari jebakan privasi cloud, lalu melihat kesenjangan adopsi enkripsi, kenapa kata sandi itu sering gagal, solusi dari protokol Fox, bagaimana cara menjebak server jahat, dan terakhir bagaimana sistem ini diskalakan untuk tim kerja. Kita mulai dengan bagian pertama, jebakan privasi cloud. Coba kita lihat perbandingan ini, karena ini benar-benar menunjukkan pergeseran besar yang kita alami. Dulu, kalau sebuah server rusak, bayangkan seorang teknisi harus panik mendorong kereta dorong berisi monitor untuk memperbaikinya secara fisik. Ribet banget! Sekarang, kita menukar semua kerepotan itu dengan kemudahan komputasi cloud. Kita nggak perlu lagi pusing mikirin server fisik. Tapi, ada harga mahal yang harus dibayar. Kita secara cuma-cuma menyerahkan kunci enkripsi data kita kepada raksasa-raksasa teknologi itu. Dan ini yang bikin merinding. Karena penyedia cloud itu pada dasarnya tidak pernah benar-benar menghapus data, demi mencegah pengguna kehilangan file secara tak sengaja, apapun yang Anda unggah itu pada dasarnya menjadi abadi. Data tersebut duduk manis dalam bentuk teks biasa, atau mungkin dienkripsi sih, tapi kuncinya dipegang oleh server itu sendiri, itu sama saja bohong. Artinya, data Anda itu rentan banget kena bug sistem, permintaan hukum dari pihak berwenang, dan ancaman yang paling nyata di depan mata yaitu peretasan deskripsi kuantum di masa depan. Lanjut ke bagian 2. Kesenjangan adopsi enkripsi. Lihat angka-angka ini, ketimpangannya gila banget. Hampir semua orang, sekitar 95%, asyik menggunakan layanan cloud standar yang sama sekali tidak terenkripsi sepenuhnya. Sementara itu, cuma sekitar 5% yang menggunakan layanan berbagi file dengan enkripsi end-to-end. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Jawabannya sebenarnya sangat simpel, pengalaman penggunanya itu buruk, dan urusan manajemen kuncinya, wah itu sangat-sangat membuat frustrasi bagi kebanyakan orang. Kalau kita tarik mundur secara kronologis, kita bisa melihat polanya dengan jelas. Di era 90-an, kita punya PGP untuk email. Idenya bagus, tapi jujur aja agak rumit dipakai. Lalu, kita berhasil memecahkan masalah enkripsi pesan instan dengan sangat mulus lewat aplikasi seperti Signal pada pertengahan 2000-an. Nah, tapi enkripsi file kolaboratif itu ibarat benteng terakhir yang belum benar-benar berhasil kita taklukkan. Dan di titik inilah protokol Fox masuk mengambil peran penting hari ini. Masuk ke bagian 3. Kenapa kata sandi gagal melindungi kita? Untuk mengerti kehebatan Fox, kita harus lihat dulu kuburan ide-ide buruk manajemen keamanan di masa lalu. Pertama, kata sandi. Kita semua tahu manusia itu payah banget bikin kata sandi. Siapa coba yang masih pakai nama hewan peliharaan ditambah angka seperti Doc123? Gampang banget ditebak kalau database-nya bocor. Lalu, ide kedua adalah mengandalkan satu perangkat keras fisik seperti YubiKey. Ada cerita lucu sekaligus tragis tentang sebuah YubiKey yang patah cuma gara-gara dimainkan anak balita. Dan puff, semua data hilang selamanya. Ide ketiga, pakai satu ponsel master. Masalahnya, ini seringkali memaksa sistem untuk melakukan backup dalam bentuk teks biasa ke cloud. Intinya, kalau ada satu saja titik kegagalan tunggal, sistem keamanan itu sudah pasti hancur. Sekarang, bagian keempat, solusi protokol Fox. Ini dia filosofi utamanya. Fox ini benar-benar membuang jauh-jauh yang namanya kata sandi. Nggak ada lagi cerita mengingat-ingat kombinasi huruf dan angka yang bikin pusing. Sebagai gantinya, setiap perangkat Anda, entah itu ponsel atau laptop, akan membuat kunci rahasia independennya sendiri. Kunci ini disimpan super aman di dalam hardware enclave. Anda bisa membayangkannya seperti brankas digital yang tak tertembus, langsung di dalam chip perangkat Anda. Terus gimana dong kalau kita mau nambahin perangkat baru ke akun kita? Nah, perhatikan proses ini. Perangkat Anda yang sudah ada dan terpercaya, katakanlah ponsel Anda, akan bertugas memperkenalkan laptop baru ini ke jaringan.
Mereka berdua bakal berpasangan secara langsung, saling memverifikasi secara kriptografis, lalu mengunggah tanda tangannya ke server. Semuanya terjadi tanpa sedikit pun mengandalkan server pusat untuk mendikte siapa yang boleh dan tidak boleh dipercaya. Dan Fox punya cara cerdas untuk melindungi identitas Anda, namanya komitmen kriptografik. Jadi, sistem ini mengikat nama pengguna Anda dengan serangkaian karakter acak. Efeknya apa? Server bisa membuktikan secara matematis bahwa akun itu milik Anda, tanpa server itu tahu siapa Anda sebenarnya. Dan bagian paling hebatnya, kalau suatu saat nanti Anda memutuskan untuk menghapus akun Anda bisa menghilangkan semua jejak itu selamanya tanpa merusak sejarah audit kriptografik dari sistem tersebut. Lanjut ke bagian 5. Menjebak server jahat. Sekarang kita sampai di titik krusial. Gimana kalau server yang menyimpan data Anda ini ternyata yang berniat jahat? Bayangkan skenario ini. Anda ketinggalan ponsel di kereta. Panik dong. Anda buru-buru pulang dan langsung mencabut akses ponsel itu lewat laptop. Tapi server jahat yang sudah disusupi ini bisa saja pura-pura nggak terima perintah cabut akses itu. Tujuannya, biar si peretas yang nemu ponsel Anda punya waktu ekstra untuk mencuri data Anda. Nah, Foxkito pakai strategi yang sangat tegas untuk menyetop skenario mengerikan ini seketika. Caranya bagaimana? Disinilah konsep pohon transparansi beraksi. Ini adalah struktur matematis yang memaksa server untuk selalu memberikan semacam tanda terima kriptografik setiap kali ada perubahan akses. Server wajib mengeluarkan satu buah hash sebesar 32 byte yang merepresentasikan seluruh status sistem saat itu. Jadi, kalau si server ini berani bohong ke satu pengguna saja, tanda terima ini bakal langsung berantakan dan nggak cocok. Server itu bakal otomatis terjebak dalam paradoks matematisnya sendiri. Tabel ini merangkum permainan kucing-kucingannya. Setiap kali server mencoba curang, misalnya dengan menyusupkan perangkat palsu, mengabaikan perintah pencabutan akses perangkat Anda, atau memanipulasi lini masa sistem, arsitektur FOX secara otomatis akan meninggalkan sidik jari matematis yang mutlak. Bukti ini nggak bisa dibantah. Perangkat Anda akan langsung mendeteksi kebohongan itu dan secara instan menghentikan semua operasi untuk mengunci dan melindungi data Anda. Terakhir, bagian 6, skala ke tim. Sekarang, mari kita lihat bagaimana konsep ini diterapkan di dunia korporat yang lebih kompleks. Sama halnya seperti Anda menambahkan perangkat ke akun pribadi Anda, sebuah tim juga menambahkan pengguna baru. Di dalam Fox, tim itu punya kuncinya sendiri yang disebut per team key. Nah, kunci tim ini kemudian dienkripsi secara khusus dan hanya dibagikan kepada perangkat milik anggota tim yang memang sudah disetujui dan berstatus aktif. Ini berarti sistem manajemennya sangat fleksibel, persis seperti struktur organisasi di dunia nyata. Ada pemilik, admin, dan anggota biasa. Dan ini fitur yang menurut saya paling brilian. Bayangkan ada karyawan yang diberhentikan atau mengundurkan diri. Begitu akses mereka dicabut, sistem secara otomatis akan memutar kunci tim ke kunci enkripsi yang baru. Mantan karyawan itu mungkin masih bisa membaca data lama ya, karena kita kan nggak bisa mengubah sejarah yang sudah terjadi kan. Tapi detik itu juga mereka langsung terkunci dan nggak akan bisa membaca data perusahaan apapun di masa depan. Semuanya terjadi secara instan, tanpa ada satupun orang lain yang harus repot ganti password. Sebagai penutup dari pembahasan ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang cukup provokatif. Saat ini, para peretas dan aktor jahat sedang asyik menyedot miliaran data terenkripsi kita dari internet dan menyimpannya di server mereka. Mereka cuma menunggu satu hal, mesin yang cukup kuat untuk memecahkannya. Mengingat bahwa cloud itu abadi dan era komputer kuantum sudah benar-benar di depan mata, apakah data yang Anda simpan di cloud hari ini sebenarnya sudah tinggal menunggu waktu saja untuk dibongkar? Sistem dengan kriptografi pasca kuantum seperti Fox ini bukan lagi sekedar mainan mewah orang IT. Ini adalah kebutuhan yang benar-benar mendesak untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan.